Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali lagi dengan saya di Mimbar Intelek. Nah, ini ada informasi terbaru yang akan saya share kepada Bapak Ibu dosen ya. Ini bukan untuk menggurui, tapi kita saling sharing ilmu. Ini berkaitan dengan panduan resmi pembukaan kenaikan jabatan akademik dosen ya untuk gelombang 1 tahun 2026. Seperti yang Bapak Ibu dosen sudah ketahui mungkin bahwa beberapa waktu yang lalu itu sudah dilakukan sosialisasi terkait dengan pembukaan kenaikan jabatan akademik dosen. Jadi bagi Bapak Ibu dosen yang ingin melakukan kenaikan jabatan akademik dosen itu sudah mulai dibuka ya per April ini. Dan menariknya ketika kita simak ya di dalam pengajuan tersebut itu ada menurut saya bagian yang dipermudah ya. Tapi mungkin Bapak Ibu dosen bahwa bertanya bahwa kira-kira seperti apa yang akan dipermudah. Nah, ini yang kita akan bahas di dalam video kali ini. Nah, tapi sebelum kita bahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa kita ketahui bahwa kenaikan jabatan akademik dosen itu harus membutuhkan artikel-artikel yang dibutuhkan untuk syarat khusus maupun syarat wajib ya bagi teman-teman dosen, yaitu harus mempublikasikan artikel di jurnal-jurnal baik internasional maupun nasional. Oleh karena itu saya sudah membuatkan e-book khusus untuk publikasi di jurnal Scopus maupun di jurnal nasional terakreditasi, bahkan untuk menulis buku ya. Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, jadi Bapak Ibu dosen di dalam pengajuan ini itu tetap menggunakan peraturan Permen 52 tahun 2025 ya dan Kepmen 39 tahun 2026. Jadi kemarin ada yang beberapa yang DM ke Instagram saya menanyakan terkait dengan kenaikan jabatan akademik dosen ini. Bagaimana kalau misalnya kenaikan jabatan akademik dosen itu sudah dilakukan pada periode sebelumnya, tetapi kemudian mengalami penolakan ya, apa yang harus dilakukan. Jadi kalau sebelumnya itu masih menggunakan Kepmen 63 tahun 2025, maka ketika sudah mengalami penolakan, maka berarti secara otomatis harus mengikuti peraturan yang baru, yaitu Permen nomor 52 dan Kepmen 39 ini. Nah, seperti apa? Nah, ini yang kita akan bahas. Nah, termasuk seperti dosen-dosen seperti apa atau pengajuan seperti apa yang akan dipermudah. Nah, jadi paradigma kampus saat ini itu Bapak Ibu dosen itu adalah kampus berdampak. Itu tentunya itu lebih dari hanya cuma sekedar administrasi. Nah, kalau mungkin selama ini kita berpikir bahwa pengajuan jabatan akademik dosen itu tidak terlepas dari administrasi, yang memang benar ya, meskipun sudah melalui sistem dan lain sebagainya, tetapi ada bagian-bagian tertentu terutama pada pemeriksaan karya-karya kita, terutama untuk yang publikasi itu masih menurut saya masih mengalami hal-hal yang kritis ya, kritikal, dan itu semestinya harus mungkin bisa dipermudah dan lain sebagainya. Nah, bukan berarti tanpa dampak untuk kenaikan jabatan akademik dosen itu bukan sekedar kita melakukan proses administrasi dan lain sebagainya ya, tetapi merupakan refleksi integritas. Jadi Bapak Ibu dosen itu penting bahwa untuk memahami integritas itu seperti apa ya. Nah, kemudian ada juga produktivitas dan juga kontribusi keilmuan yang memberikan solusi bagi bangsa. Nah, inilah yang bisa mempengaruhi sebenarnya Bapak Ibu dosen berapa asesor PAK nasional itu akan memberikan bobot penilaian di dalam artikel-artikel setiap Bapak Ibu dosen tampilkan gitu. Jadi kalau dia bisa memberikan kontribusi yang besar mungkin bagi menurut mereka, nah itu akan kontribusi keilmuan ya, terutama itu mungkin akan dinilai bisa maksimal dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak pernah mengetahui bahwa level kontribusi itu seperti apa. Apakah dilihat dari segi banyaknya citasi atau seperti apa, saya belum mengetahui hal tersebut. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu dosen yang mengetahui mungkin bisa berkomentar ya di kolom komentar ini. Nah, selanjutnya ya itu harus transparan dan terukur. Jadi sistem sister itu sebenarnya sudah memfasilitasi ya, bukan membatasi penilaian didesain untuk tepat waktu dan adil gitu ya. Kemudian untuk adaptif dan akuntabel, transformasi tata kelola ini berdasarkan pada Permen 52 tahun 2025 dan Kepmen 39 tahun 2026. Selain itu bisa berorientasi kepada dampak. Jadi ukuran keberhasilan itu
bukan karena dilihat bahwa banyaknya karya yang sudah Bapak Ibu hasilkan, tetapi lebih kepada berdampak ya, yang dilihat secara utuh dari Tridharma Perguruan Tinggi yang berdampak langsung ke bagi masyarakat. Nah, pertanyaannya ini adalah bagaimana dengan karya-karya kita yang tahun-tahun sebelumnya, sebelum aturan ini dikeluarkan, tapi mungkin dalam perspektif asesor PAK nasional itu belum memiliki dampak gitu ya. Apakah kemudian itu akan digagalkan? Tidak, bukan digagalkan Bapak Ibu dosen ya, tetapi mungkin nilainya akan dikurangi. Nah, bagaimana dengan peta jalan kenaikan jabatan akademik 2026 ini untuk gambaran besarnya ya. Jadi sekarang itu dibagi 2 gelombang Bapak Ibu dosen ya. Nah, kalau sebelum-sebelumnya itu ada 3 gelombang, sekarang sudah 2 gelombang. Gelombang pertama itu dimulai 21 April 2026. Jadi itu dilunakkan bagi khusus untuk dosen-dosen yang sudah memasuki batas usia pensiun. Nah, nanti akan saya bahas kenapa kok batas usia pensiun itu dispesialkan gitu ya. Nah, jadi khusus untuk dengan batas usia pensiun 1 Juli 2026 berarti lahirnya itu kan bulan Juni ya. Bulan Juni atau kemudian sampai Januari 62 ya. Masuk penilaian pleno ya, dengan catatan bahwa tanpa revisi. Inilah yang membuat menurut saya lebih dipermudah ya untuk dosen-dosen yang akan memasuki masa pensiun per 1 Juni 2026 ini. Seperti itu. Nah, kemudian jalur yang kedua itu bisa non BUP ya, atau bukan dosen-dosen yang sudah memasuki masa usia pensiun. Berarti melaluinya adalah reguler, jadi tanpa jendela masa revisi ataupun bukan tanpa ya, tapi terdapat jendela masa revisi atau klarifikasi. Artinya kalau misalnya menurut Bapak Ibu dosen itu penilaiannya tidak sesuai dan lain sebagainya, Bapak Ibu dosen bisa klarifikasi seperti itu. Nah, kemudian untuk gelombang kedua, gelombang kedua itu yaitu dibuka Agustus kalau nggak salah, ya Agustus atau Januari gitu ya. Nah, itu khusus untuk pensiunan 1 Desember 2026 itu 1 Januari ya sampai 1 Januari 2027 ya, tanpa revisi juga. Kemudian untuk yang non BUP itu ya tetap harus ada revisinya ya dan klarifikasi. Jadi silakan Bapak Ibu dosen memilih mau gelombang yang mana. Nah, ini lini masa gelombang 1 ya, jalur kritis untuk batas usia pensiun dan reguler. Kalau yang memasuki batas usia pensiun 1 Juli 2026 berarti dia sudah mengajukan per 21 Januari ini ya. Nanti akan batas akhirnya itu 5 Mei ya, penarikan usulan 5 Mei. Jadi Bapak Ibu dosen nggak perlu khawatir ya. Sebenarnya kalau diseriusin itu mungkin 2 hari sudah selesai ya, karena semuanya sudah by system di sister ya. Itu sudah, karena Bapak Ibu dosen kan punya rekam jejak ketika mengajukan pelaporan ini ya, LKD BKD ya, tinggal nariknya dari situ saja Bapak Ibu dosen. Nah, kemudian 6 Mei sampai 31 itu adalah penilaian usulan dan pleno ya. Baru ada peringatan jalur BUP yang tidak memiliki masa revisi, SK dan sertifikat kompetensi itu harus terbit di bulan Juni gitu ya. Nah, kalau untuk yang non BUP itu berarti tanggal 21 April itu pembukaan akses, kemudian 19 Mei itu batas akhir penarikan usulan ya. Untuk 23 Mei sampai 19 Juni itu adalah penarikan usulan. 22 sampai 30 Juni itu pengajuan usulan revisi ya, artinya kalau ada yang direvisi semacam itu, kalau tidak ada ya langsung SK-nya langsung turun. Seperti itu. Jadi bisa diperkirakan Bapak Ibu April, Mei, Juni 3 bulan Bapak Ibu dosen sudah bisa mendapatkan jabatan akademik dosennya. Itu kalau misalnya tanpa revisi. Kalau misalnya ada yang Bapak Ibu dosen mau klarifikasi ya sampai Juli. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih 4 bulan itu sudah Bapak Ibu dosen dapatkan jabatan akademiknya. Berarti secara keseluruhan mungkin agak lebih cepat ya. Nah, untuk matriks kriteria eligible profile ya, Bapak Ibu dosen harus memperhatikan ini ya. Jadi ada ikatan kerja yang berstatus sebagai dosen tetap, kemudian ada yang status aktif yaitu terdapat aktif di sister. Jadi perhatikan dosen tugas belajar ya yang meninggalkan tugas penuh tidak memenuhi syarat ini. Artinya tugas belajar yang melepas kegiatan tridharmanya gitu ya. Kemudian ada rekam jejak. Nah, ini Bapak Ibu dosen harus memperhatikan rekam jejaknya di sister maupun di Google Scholar-nya ya, minimal 2 tahun sejak TMT
terhitung mulai tanggal ya jabatan akademik terakhir. Kemudian ada kepatuhan BKD, jadi memenuhi LKD BKD selama 4 semester atau 2 tahun secara berturut-turut di perguruan tinggi yang sama, terekam di Sister. Kemudian batasan BUP itu pengajuan dilakukan minimal 6 bulan Bapak Ibu dosen ya sebelum BUP, dan proses penilaian dilakukan minimal 4 bulan sebelum BUP. Jadi total sebenarnya ya bisa 6 bulan Bapak Ibu dosen sudah bisa keluar guru besar terutama ya. Untuk BKD Sister ya merupakan tulang punggung kenaikan jabatan akademik dosen. Kenapa demikian? Karena proses penarikan data jabatan akademik dosen itu ya diambilnya dari laporan LKD BKD Bapak Ibu dosen masing-masing. Jadi makanya tadi saya bilang bahwa 2 hari itu sebenarnya waktu yang cukup untuk membaca karakter dari dosen tersebut gitu ya, atau kita membaca karakter apa yang dimaksudkan dari apa yang menjadi hambatan mungkin atau kemudahan dan lain sebagainya. Jadi pastikan Bapak Ibu dosen, kalau saat ini ya menurut saya pengajuan jabatan akademik dosen untuk di laporan BKD itu semuanya harus dimasukkan, karena itu akan mempermudah Bapak Ibu dosen ketika proses pengajuan jabatan akademik dosen berikutnya. Kemudian matriks persaraman utama ya, jadi lektor kepala ke profesor untuk serta pangkatan. Lektor kepala minimal golongan 3D ya. Kemudian untuk profesor minimal golongan 4A ya. Artinya sebelumnya Bapak Ibu dosen misalnya lektor tapi golongan 3D mungkin semacam itu. Kemudian untuk pemenuhan proposal penelitian itu 40% ditarik dari data Sister, sedang untuk yang lektor kepala maksudnya, kalau yang guru besar itu 45%. Selanjutnya masa karir dan kualifikasi khusus untuk kolektor kepala itu nggak ada. Yang profesor itu masa kerjanya itu adalah 10 tahun, ya itu harus ada. Dan syarat tambahan itu memerlukan dokumen prestasi luar biasa jika mengajukan kenaikan 2 jenjang ya, artinya loncat jabatan ini Bapak Ibu dosen, misalnya dari asisten ahli ke lektor kepala atau lektor ke guru besar ya. Ini dan jurnalnya itu impact faktornya sudah ditentukan, jadi minimal tidak boleh sama dengan atau tidak boleh lebih kurang dari 7. Kemudian membedah indikator kinerja dosen IKD. Nah ini yang masih banyak juga ditanyakan, IKD itu bagaimana kita melihatnya? Sebenarnya ada gitu ya. Jadi prinsip utama itu dosen harus membuktikan kesiapan kinerja sesuai dengan jabatan yang dituju ya, bukan jabatan saat ini. Nah pilih salah satu dari Dharma untuk divalidasi oleh asesor nasional. Jadi kalau yang jalur pertama itu misalnya melalui jalur Dharma pendidikan ya, berarti contoh lektor kepala itu mengembangkan misalnya satu bahan ajar ya, atau pengembangan di skripsi, tesis ataupun disertasi. Sedangkan untuk yang ini ya, selain itu kalau untuk yang profesor itu mengembangkan bahan ajar ya, pasca sarjana atau membimbing tesis ataupun disertasi. Kalau misalnya jalur B yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi misalnya Bapak Ibu dosen itu untuk lektor kepala jurnal internasional bereputasi 3 ya, atau Sinta 2 atau karya seni. Nah jika syarat khusus penelitian sudah dipenuhi, maka BKD atau IKD penelitian itu otomatis akan terpenuhi. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa apapun itu dimasukkan dulu Bapak Ibu dosen ya, di dalam pelaporan BKD itu. Kan nanti tinggal kalau misalnya kelebihan ya jadi beban lebih. Tapi ini akan mempermudah Bapak Ibu dosen ketika di dalam penarikan untuk jabatan akademik dosennya. Nah, anatomi dokumen usulan jabatan akademik, jadi ada persetujuan institusi ya, validasi fisik, ada berita acara persetujuan, ada berita acara komite ya, ini tidak boleh sekedar lembar tanda tangan, itu harus berbasis rapat, kegiatan dan nyata. Kemudian fakta integritas itu legalitas ya, jadi surat pengantar dari PTN atau LLDikti atau kementerian lembaga, ada surat pernyataan pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan kebenaran dokumen dan integritas akademik, serta ada surat pernyataan fakta integritas keabsahan karya ilmiah dosen. Selanjutnya itu adalah portofolio sistem, jadi ada laporan LKD BKD Sister, kemudian dokumen angka kredit kumulatif, kemudian dokumen syarat khusus dan syarat khusus tambahan, serta dokumen prestasi luar biasa untuk loncat jabatan ya.
Saya kira kalau dokumen-dokumen ini sudah tersedia di dalam peraturan Permen 52 maupun Kepmen 39. Ekosistem angka kredit ya di Sister, jadi angka kredit integrasi atau angka kredit penyertaan non PNS ini ditarik otomatis dari data BKN, PNS dan atau input SKP ya manual. Kemudian angka kredit pendidikan formal jika ada penambahan kualifikasi akademik, kemudian ada angka kredit konversi dan angka kredit prestasi. Nah, itu semua akan menjadi angka kredit kumulatif ya. Nah, pembaruan sistem Sister saat ini tuh fitur perhitungan itu telah terfasilitasi ya. Jadi namun pencetakan dokumen angka kredit prestasi dan kumulatif untuk gelombang 1 ini masih dilakukan secara manual. Artinya Bapak Ibu dosen itu harus menghitungnya secara manual, tetapi sudah disediakan fasilitasnya itu ya. Kemudian alur kerja operator ya PAK di sistem Sister. Jadi step 1 itu inisiasi usulan dulu, Bapak Ibu dosen bisa login ya. Saya kira ini langkah-langkahnya Bapak Ibu dosen ya. Bapak Ibu dosen bisa melihat di sini, tapi semuanya itu ada di layanan PAK Bapak Ibu dosen. Tapi itu terakhir itu saya ngecek itu tetap harus dosen yang mengajukan jabatan akademik baru dibuka gitu ya. Artinya kita yang belum mau mengajukan jabatan akademik itu belum difasilitasi untuk misalnya kita tarik data aja dulu, minimal kita tahulah jumlah penelitian kita dan kita bisa menghitung apakah ini sudah 45% atau belum, atau ada bagian-bagian yang harus kita lengkapi untuk menambah sebelum-sebelumnya. Saya harap bisa dibuka gitu ya tanpa harus mengajukan jabatan akademik. Nah, paradigma masa revisi klarifikasi aturan, jadi miskonsepsinya itu adalah masa revisi itu adalah perpanjangan waktu untuk melengkapi dokumen yang kurang atau menyusul publikasi yang belum terbit ya. Ada usulan tahun 2025 yang belum selesai bisa dilanjutkan masa revisi 2026. Nah, fakta regulasinya revisi itu adalah audensi atau klarifikasi ya. Kita mengklarifikasi sebenarnya ya, yang pengalaman saya itu adalah klarifikasi. Jadi masa revisi ini dirancang secara khusus untuk memfasilitasi klarifikasi data yang sudah diajukan, itu bukan untuk menambah dokumen baru yang terlambat gitu ya. Karena biasanya itu sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi. Pengalaman saya teman-teman dosen yang minta tolong untuk melihatkan PAK-nya itu lebih kepada mereka sudah memenuhi, tinggal mereka mungkin belum puas misalnya kok ini dinilainya sangat kecil dan lain sebagainya gitu. Kemudian penutupan total 2025 ya, seluruh usulan jabatan akademik tahun 2025 itu sudah final ya, dan atau pengumuman dan ketetapannya pleno, tidak ada usulan menggantung, usulan baru harus mengikuti Permen 52 tahun 2025. Nah, ini keputusan kritis ya, hasil tanya jawab. Jadi systematic literature review itu aturan diakui sebagai angka kredit prestasi Bapak Ibu dosen ya, tapi tidak bisa digunakan sebagai syarat khusus. Ini banyak yang mempertanyakan hal tersebut. Ini sudah saya jawab di kolom komentar YouTube saya yang lain ya, bahwa kalau Bapak Ibu dosen punya paper review itu dianggap sebagai angka kredit prestasi. Jadi nilainya sama sesuai dengan Bapak Ibu dosen Q berapa atau Sinta berapa, itu sama gitu. Tapi itu tadi tidak bisa dijadikan sebagai syarat khusus ya. Alasannya itu karena tidak mengandung novelty ya, kata kebaruan ya. Tapi sebenarnya kalau kita lebih detail lebih detail untuk membaca ya, sebenarnya ada novelty-nya ya, novelty-nya, karena tidak mungkin paper itu akan diterima kalau tanpa novelty. Nah, biasanya kita akan mempertegas biasanya di paragraf terakhir dari introduction itu. Kenapa ini perlu dibahas seperti itu? Karena mungkin ada nilai kebaruan yang selama ini belum disampaikan. Karena novelty itu bisa dicapai ya, mulai dari metode ataupun teori ya. Terserah, ada 8 komponen kalau nggak salah novelty itu bisa diperoleh gitu. Jadi apalagi kalau sekarang itu menulis paper review itu kan sudah ada metodenya ya, sudah ada perkembangannya. Jadi hampir mirip sebenarnya dengan riset ya. Bedanya ya karena itu bukan hasil dari penelitian kita ya, tapi mengumpulkan hasil penelitian orang lain yang sejenis gitu. Kemudian karya seni atau karya ilmiah ya, aturannya itu ya tidak bisa digabung ya, misalnya hybrid gitu. Ada dalam satu usulan gelombang 1 misalnya rekam jejak di Sister itu harus murni memilih satu jalur ya, apakah karya seni atau karya ilmiah. Kemudian perubahan nama PT dan BKD ya, jadi
Jika perguruan tinggi itu mengalami perubahan nama atau bentuk ya, misalnya sekolah tinggi menjadi universitas, sistem akan menganggapnya sebagai institusi yang sama ya untuk syarat 4 semester BKD. Lapor via pusat bantuan jika ada kendala di sistemnya. Nah, ini checklist kesiapan Bapak Ibu dosen ya, untuk validasi sebenarnya. Jadi keselarasan BKD itu penting Bapak Ibu dosen, terutama 4 semester secara berturut-turut itu penting, harus diperhatikan. Kemudian validasi komisi integritas akademik ya, syarat khusus linier ya, yang PPRV itu Bapak Ibu dosen tidak perlu khawatir, itu masih tetap bisa dianggap sebagai artikel penelitian. Kemudian pemenuhan pelaporan ya, 40 dan 45% itu harus juga terpenuhi. Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.